Kementerian Sosial meluncurkan telepon pengaduan yang dinamakan Telepon Sahabat Anak atau TEPSA. TEPSA dibentuk untuk menindaklanjuti persoalan-persoalan yang menimpa anak. Kita bergabung dengan reporter Faizin Adi dan juru kamera Indar Mawan di posko TEPSA, Bambu Apus, Jakarta Timur. Faizin Adi, bagaimana cara kerja TEPSA ini? Ya Egan, memang kekerasan terhadap anak ini seringkali terjadi dan banyak yang tidak terungkap karena sebagian kekerasan terhadap anak ini terjadi di ruang domestik dan sebagian orang yang menyaksikan atau bahkan mungkin anak-anak ini agak kesulitan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena itulah dibentuklah TEPSA atau telepon pelayanan sosial anak oleh Kementerian Sosial. Nah, TEPSA ini semacam adalah call center dari Kementerian Sosial yang ini bisa menampung seluruh laporan kekerasan terhadap anak dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Program ini sebenarnya sudah diluncurkan oleh Kementerian Sosial sejak tahun lalu, tepatnya pada Agustus 2015 bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Nah, namun saat itu karena ada kendala infrastruktur, layanan ini hanya beroperasi pada jam kerja saja, yakni pada hari Senin sampai Jumat pada jam kerja. Sedangkan potensi terjadinya kekerasan terhadap anak, termasuk keinginan dari saksi atau korban untuk melaporkan ini bisa terjadi kapan saja, termasuk pada malam hari. Karena itulah pada peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, Kementerian Sosial kembali meluncurkan TEPSA ini dengan adanya peningkatan pelayanan menjadi 24 jam 7 hari dalam seminggu, artinya tidak berhenti sama sekali. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa TEPSA ini, termasuk juga pelayanannya terkait dengan peningkatan pelayanan maupun penambahan jam kerja, kita telah terhubung dengan pemimpin tim dari TEPSA dari Kementerian Sosial, yakni Mas Dial Trada. Oke, Mas Dial mungkin bisa mendekat sedikit dan bisa diceritakan ini dengan meningkat menjadi 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu, tidak ada libur sama sekali. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa nanti ini teman-teman dari TEPSA ini bisa menampung keluhan dari saksi atau korban dari kekerasan terhadap anak dari berbagai wilayah di Indonesia. Ya memang benar, sebelumnya layanan kami hanya berbatas sampai jam kerja saja selama Senin sampai Jumat, dan sekarang sudah berlangsung selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Nah, jadi antisipasi yang dilakukan memang pertama yaitu penambahan SDM, yang sebelumnya kita ada 3 SDM dan sekarang menjadi 10. Selanjutnya yang kedua penambahan perangkat yang sebelumnya memang terbatas untuk 3 orang dan sekarang untuk 10 orang. Dan yang ketiga dari Direktorat Anak, khususnya Subdit AMPK atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus, sudah banyak melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia. Dan diharapkan dengan sosialisasi tersebut, jika nanti ada kekerasan seksual, kekerasan fisik, ataupun kekerasan lainnya, jadi anak-anak ataupun masyarakat bisa menghubungi kami selama 24 jam, seperti itu. Ini bisa dijelaskan bagaimana cara masyarakat untuk melaporkan, mungkin disebutkan nomor teleponnya dan nanti tindak lanjut dari tim TEPSA ini seperti apa atas laporan-laporan yang masuk tersebut. Ya, untuk jika ada masyarakat yang menelpon, yang pertama dilakukan adalah menanyakan identitas penelpon, yang terus selanjutnya dari agen kami akan mengidentifikasi apakah kasusnya seperti apa. Untuk korbannya, identitasnya ada nama, terus umur, alamat, dan selanjutnya apakah anak ini urgent atau tidak. Dan selanjutnya jika data itu sudah terkumpul, kita akan menghubungi, ada tim kami yang ada di lapangan, yaitu ada TRC atau tim reaksi cepat,
dan juga Sakti Peksos atau Satuan Bakti Pekerja Sosial yang akan langsung merespon ke lokasi kejadian tersebut. Nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Mas? Dari nomor TEPSA yang sekarang yang baru untuk call center ini adalah 1.500.771. Jadi lebih mudah diingat ya. Kemudian kebanyakan laporan-laporan yang sudah masuk ke TEPSA selama setahun terakhir ini laporan dalam kasus seperti apa? Untuk dari bulan Januari sampai Juli 2016 ini dari TEPSA ada laporan sekitar 264 kasus. Untuk kasus yang terbanyak yaitu kasus ABH. ABH adalah anak yang pelaku kejahatan atau anak yang berhadapan dengan hukum tetapi masih di bawah umur. Totalnya sekitar 102. Dan untuk yang kedua adalah untuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual ada 71 laporan, dan untuk yang lain masih ada kekerasan fisik, anak terlantar, anak dengan disabilitas, anak pemakai narkoba, ada trafficking dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Mas Tiel atas penjelasannya. Ya, Egan dan juga pemirsa, diharapkan dengan adanya peningkatan pelayanan dari TEPSA ini bisa meminimalisir atau mempercepat penindakan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak, mengingat seringkali kasus tersebut sulit dilaporkan karena terjadi di lingkup domestik. Dan memang keluarga merupakan tempat awal perlindungan dan pembinaan terhadap anak. Dari keluargalah anak-anak bisa mendapatkan perlindungan dari berbagai kekerasan yang ada. Keluarga merupakan lembaga terkecil pertama dan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Keluarga tempat pembinaan dan pengembangan anggota keluarga untuk mewujudkan keluarga yang mandiri, bahagia, dan sejahtera. Keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan membentuk karakter bangsa. Pembentukan karakter dimulai dari keluarga. Dalam keluarga berlangsung pendidikan informal, pendidiknya adalah orang tua untuk mengembangkan tata nilai. Sejak tahun 1993 di Indonesia diperingati Hari Keluarga Nasional. Tahun ini merupakan peringatan yang ke-23 dan puncak peringatannya dipusatkan di Kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Harganas 2016 diharapkan dapat menjadi momentum upaya membangun karakter bangsa, mewujudkan Indonesia sejahtera. Dalam sambutannya di acara puncak perayaan Hari Keluarga Nasional ke-23 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo menyerukan stop kekerasan terhadap anak. Ia menyatakan keluarga adalah pihak terdepan dan terpenting dalam fungsi perlindungan kepada anak. Jokowi meminta anak-anak dilindungi dari dampak negatif penggunaan teknologi dan konsumsi. Kekerasan terhadap anak harus di-stop. Stop dan tidak bisa kita biarkan lagi. Begitu juga anak-anak harus dilindungi dari dampak negatif penggunaan teknologi dan konsumsi informasi. Ini hati-hati. Menurut Jokowi, pengembangan setiap manusia harus dimulai dari keluarga sehingga dapat melahirkan pribadi-pribadi berkarakter, berdaya saing, berdemokrasi, dan berakhlak santun. Tim Liputan, Berita 1. Ya, demikian Egan laporan kami dari Bambu Apus Jakarta Timur terkait dengan upaya penanganan atau mempercepat penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas penjelasannya mengenai cara kerja TEPSA, Faizin Adi.